الفاتحة بالقبول تمام كل السر والنيل خير كل المأمور مبرئا عن اللغو والفضول ثم إلى حضرة سيدنا الرسول وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا ومعلمنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال. Yang pegang kitab halaman 12 itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 baris dari atas ya. Summa yantahuna biha ila sama'id dunya. Summa kemudian yantahuna mereka berhenti biha dengan ruh si orang mukmin ini ila sama'id dunya, ke langit dunia tuh. Ini masih penurutan Rasulullah, jadi bukan khurafat dan abatil dan bukan dongeng, ini masih penurutan Rasulullah. Jadi yang saya bacakan ini penurun Rasulullah sedang menceritakan bagaimana proses keluarnya ruh seorang iman sampai pada batas wayan tahu, dan mereka berhenti para malaikat tuh fayan tahuna, maka kemudian mereka berhenti biha dengan ruhnya si mukmin ila sama'id dunya, ke langit dunia, langit yang paling dekat sama dunia tuh. Ini dunia tuh langit yang paling dekat tuh, sama dunia, soalnya 7 lapis lagi nih. Summayan tahuna, kemudian mereka berhenti biha dengan ruhnya si orang mukmin ila sama'id dunya, ke langit dunia, sampai di situ. Fayastabtihuna, maka mereka minta dibukakan. Fayastabtihuna, maka mereka minta dibukakan tuh malaikat laha, untuknya si ruh ini. Fayuftahu lahum, maka dibukakanlah untuk mereka. Ya, minta dibukakan, malaikat pada minta dibukakan pintu langit dengan ruh si mukmin ini. Fayastabtihuna, maka mereka kemudian minta dibukakan laha, untuknya, untuk ruh beriman ini. Fayuftahu lahum, maka dibukakanlah untuk mereka. Fayastakbiluha, maka ada menyambutnya akan ruh itu, wa yusayyu'a, dan mengiringnya, min kulli sama'in, dari tiap-tiap langit. Jadi udah buka, terus langit pertama diiringin lagi tuh oleh malaikat-malaikat. Mulianya ruh orang beriman tuh. Fayastakbiluha, maka menyambutnya akan ruh itu, wa yusayyu'a, dan mengiringinya, min kulli sama'in, dari tiap-tiap langit. Langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diiring itu. Wa yusayyu'ah min kulli sama'in muqarribuha, dan ada menyambutnya dan mengiringnya dari tiap-tiap langit, muqarribuha, malaikat yang pada mendekatinya, mendekatan. Ila sama'in, ila sama', ke langit, allati taliha, yang datang berikutnya, 1, 2 itu diiringin tuh. Hatta yantahu, sampai mereka berhenti biha dengannya, dengan rutu ila sama isabiati, ke langit yang ke-7. Jadi pas keluar tuh disambut malaikat, diiringi terus, yang kainnya pembungkusnya sutra-sutra sorga.
dan dengan ramuan-ramuan surga, sehingga mereka ketika lewat tuh wangi bener wangi ruh orang beriman. Kalau orang kafir tuh dicabut ruhnya juga luar biasa sakitnya, dan dibungkus dengan kain-kain dari neraka, jadi berupa api. Ya, sepanjang perjalanannya tersiksa bagi mereka karena dibungkus ruhnya dengan api, kain api. Kalau kita dibungkus dengan kain sutra dasar bertahanut, ramuan-ramuan surga, sehingga ketika melewati malaikat, bau siapa nih? Bau sana si fulan beriman, terus sampai ke langit 7. Hatta yantahu biha ilas sama isabi'ah, sampai mereka berhenti dengannya, dengan ruh itu, ilas sama isabi'ah, ke langit yang ke-7. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman Allah, berucap Allah ta'ala, uktubu kitabahu, tulislah. Uktubu, tulislah oleh kan kitabahu, catatan hidupnya, fi illiyin, pada tempat yang mulia yang tinggi itu. Uktubu, tulislah oleh kalian kitabahu, catatan hidupnya, fi illiyin, di tempat yang paling tinggi itu. Wa a'iduhu, dan kembalikan oleh kan akan dia, kembalikan ilal ardi, ke bumi. Wa a'idu ilal ardi, dan kembalikanlah oleh kalian ia ilal ardi, ke bumi. Minha khalaqtuhum, yang darinya aku ciptakan mereka. Jadi kan mau ditanya lagi tuh, nah dikembalikan lagi ruhnya sama Allah. Kata Allah, a'idu, kembalikanlah oleh kan akan dirinya ilal ardi, ke bumi. Minha khalaqtuhum, yang darinya aku ciptakan mereka. Wa fiha u'iduhum, dan ke dalamnya aku kembalikan mereka. Wa minha, dan darinya ukhrijukum, aku keluarkan lagi, tarotan ukhra, kali berikutnya. Itu sunnah kalau kita habis nguburin tuh ya, udah naruh jenazah, tuh yang dekat namanya aurin 3 tuh. Sunnah. Aurin 1, minha khalaqnakum. 1 lagi, wa fiha nu'idukum. Sekali lagi 3, wa minha nukhrijukum tarotan ukhra. Ya udah rapi jenazah di batu kan diuruk tuh. Nah, sebelum dipenuh benar aurin yang dekat sama kubur 3 kali. 1 aurin. Minha khalaqnakum, darinya kami ciptakan dari tanah. Wa minha nu'idukum, dan ke dalamnya kami kembalikan. 2. Yang ketiga, wa minha nukhrijukum tarotan ukhra, dan darinya kami akan keluarkan kembali kali berikut pembangkitan nanti. 3 kali. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarotan ukhra, baru diuruk rata dah. Kata Allah, minha khalaqtuhum, darinya aku ciptakan mereka, maka kembalikan lagi. Wa fiha, dan ke dalamnya, u'iduhum, aku kembalikan mereka. Wa minha, dan darinya, ukhrijukum, aku keluarkan mereka, tarotan ukhra, kali berikutnya pembangkitan. Fatu'adur ruhu, maka dikembalikan ruh itu, fi jasadihi, ke dalam jasadnya. Bab ketika akan ditanya itu dikembalikan ruh biar bisa jawab. Dia ada nyawa di situ. Fatu'adur ruhu, maka dikembalikan ruh, fi jasadi, ke dalam jasadnya. Wa ya'tihi, dan mendatanginya, malakani, 2 malaikat. Yang munkar dan nakir. Fayakulani, maka 2 malaikat itu berkata, lahu, kepadanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah, maka berkata dia, Tuhanku adalah Allah. Ini dalam hadis, kalau kita habis nguburin jangan ditinggal tuh. Orang pada pulang jangan ditinggal, minimal ada 1 orang. Katanya biqadri nahril juzur, seukuran motong hewan, wa yuqsamul lahmu, dan dibagikan dagingnya. Jadi habis nguburin jangan ditinggal, tungguin situ, seukuran motong hewan dan dibagikan dagingnya. Kira-kira kalau kita motong korban jam 7 ya, selesai dibagian dagingnya jam berapa tuh? Jam 2. Jadi habis nguburin jam 7 sampai jam 2 jangan ditinggal tuh. Fa innahul an yus'al, karena lagi ditanya tuh. Tanya, kita orang talqin. Orang talqin itu ngapa ada? Talqin itu disebut dalam hadis-hadis. Lakinu mautakum, tuntunlah orang yang mati dari kalian. Mautakum itu bisa jadi proses ketika mau mati. Kata ulama, itu ada juga ulama kan mau talqinnya sesudah dikubur, nggak apa-apa 2. Mau talqinnya jelang mati, mau mati itu kan la ilaha illallah, atau mau takum disitu sesudah mati. Talqin la fa innahul an yus'alu, karena sekarang dia lagi ditanya tuh. Dengar nggak? Dengar nggak?
Jangankan suara talqin, gesekan sendal aja, kata Nabi, hatta yasma qa'rani alihim. Itu jenazah yang kita pendam, sudah kita tutup dengan papan, kita masih dengar. Jangankan suara baca Quran, gesekan sendal orang-orang yang mengantarnya saja dia masih dengar. Ya ditinggal gue sendiri, tinggal, jangan, kata Nabi, tungguin. Biqadri nahril juzur, seukuran disembelih hewan, wa yuqsamu lahmuh, dan dibagikan dagingnya. Jadi kalau kita motong sapi jam 8 pagi, rapi-rapi bagian kambing jam 2. Jadi tungguin tuh jenazah situ tuh. Tungguin ya, bacain satu orang, apalagi lebih banyak orang, karena dia lagi sedih, dia ditinggal. Ya, fa innahul ana yus'alu, karena dia sekarang lagi ditanya malaikat. Jadi kita kasih informasi, man rabbuka. Kan dalam tarikh itu, idza ja'aka malakani, jika datang kepada dua malaikat bertanya kepada kau, man rabbuka, qul Allahu rabbi gitu. Fayakulani wa ya'tihi, dan mendatanginya malakani, dua malaikat. Fayakulani, maka keduanya berkata tuh malaikat, lahu, kepadanya si mayit, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayakulu, maka berkata, ya Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Fayakulani lahu, maka keduanya berkata kepadanya, wa ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani, maka keduanya berkata kepadanya, ma taqulu fi hadzal rajul, apa yang kau katakan pada laki-laki ini, alladzi bu'isa fikum, yang diutus pada kalian. Fayaqulu huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Ditanya, tahu enggak, kau kenal enggak orang diutus pada kalian? Oh, Muhammad Rasulullah gitu. Itu ditanya. Ini ada pertanyaan, Ustaz apal aja dah, ntar saya jawab. Nggak bisa diapal. Sebab yang kagak sembahyang juga ditanya, yang nggak sembahyang teman rabbuka, nggak tahu. Kalau yang biasa sembahyang, man rabbuka, Allahu akbar, ada kalimat. Man nabiyuka, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi orang bilang, udah Ustaz, diapalin aja dah, apalin aja, saya bisa. Nggak bisa. Amal solehi kita yang bisa menentukan kita bisa menjawab. Sebab kalau orang sholat Allahu Akbar, ditanya man rabbuka, Allahu Akbar, wa man nabiyuka, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Makanya ada akidah mujmalah. Itu di Saudi pun kalau habis azan ada raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Di Saudi gitu juga, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Itu tambahan aja yang tiga tuh. Raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhanku tuh. Man rabbuka, Allahu rabbi, raditu billahi rabb wa bil islami, apa agamamu? Islam. Wa bil islami dina wa man nabiyuka wa bi Muhammadin nabiyyau wa rasul wa bil Qur'ani imama, aku redha Quran sebagai pimpinanku. Wa bil Ka'bati qiblatan, aku redha Ka'bah sebagai kiblat. Wa bil mu'minin, dan aku redha orang-orang beriman. Ikhwana, saudara-saudaraku ini semuanya. Saudara-saudara kita semuanya kalau ketemu assalamualaikum, assalamualaikum. Jangan kemana aja lo, jangan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Itu jalan masuk surga tuh katanya. Absus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil lail tadkhulunal jannah bisalam. 4 jalan masuk surga kata absus salam, katanya tebarkan oleh kalian salam. Kalau ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Minimal wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian dipersembahkan penghormatan salam, dia bilang assalamualaikum, minimal ke waalaikumsalam. Kata Nabi, assalamualaikum laka asrun, assalamualaikum laka asrun, assalamualaikum warahmatullahi laka isrun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh laka salasun. Itu kalau bilang assalamualaikum pahalanya 10, katanya laka asrun. Kalau kau sampai assalamualaikum warahmatullahi laka isrun, assalamualaikum salaka asrun warahmatullah isrun wabarakatuh salasun. Jadi lengkap assalamualaikum warahmatullahi. Kita bilang assalamualaikum nggak cukup, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. 3 tuh. Assalamualaikum 10, Assalamualaikum warahmatullahi 20, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Kita jawab lebih sempurna, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh 5. Dia ngasih 3, kita 5. Assalamualaikum tuh warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu 5. Khamsun 10 pahala. Jadi kalau mendapatkan penghormatan dari seorang, balas minimal sama atau balas yang lebih baik, kata Allah. Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian dipersembahkan penghormatan dari seseorang, maka balasnya yang lebih baik. Kalau dia cuma assalamualaikum, kita lebih baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Kalau di Betawi itu ada adat mulangin sirih kering. Jadi ada besanan rombongan laki-laki ke perempuan, bawaan tuh banyak bawaan ya. Ada dodol, stenong tuh satu tempat. Dan itu dodolnya doang, tempatnya bakal dipulangin. Maka ada mulangin sirih kering namanya. Nah nanti mulanginnya, kalau dia bawain dodol stenong, nanti mulanginnya dodol 2 tenong. Paham tenong? Itu tenong tuh satu tempat tuh yang bundar tuh dari bambu tuh. Itu bawaan hantaran laki-laki kepada calon besan perempuan ya. Hantaran dodol stenong, uli stenong, wajik stenong, ada pesmol bandeng, pesmol tongkol. Nanti mulanginnya 2 tenong. 2 tenong atau 3 tenong. Dia roti buaya, kita bawain buaya yang benernya. Nih, dia lu bawain roti buaya, gue bawain buaya sebenarnya nih. Ya, buaya darat itu, buaya darat orang kampung, buaya taruh di tampah, ada gotong, ikat kakinya. Nih, gue bawain buaya. Kalau dia bawain pesmol tongkol, kita bawain pesmol paus. Lu bawain pesmol bareng, gue bawain pesmol paus nih, lebih gede lagi kan. Wallah tuh, gitu maksudnya. Itu ajaran agama. Idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Minimal sama, dia pesmol bandeng, kita bandeng dah. Dia tongkol, kita tongkol. Dia tengiri, kita tengiri. Dia stenong, kita stenong. Ajaran agama lebih baik. Dia stenong 2 tenong ya. Dia wajiknya stenong, kita wajik 2 tenong. Dia pesmol bandel, kita pesmol apa? Kan jangan hiu menggigit ntar. Aus dah, hebat. Agama ngajarin. Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Fayaqulu dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, maka keduanya berkata kepadanya, ma taqulu fi hadzal rajuli alladzi bu'isa fikum, apa yang kau katakan pada laki-laki ini yang telah diutus pada kalian? Fayaqulu, ia berucap, huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Fayaqulani lahu, maka kemudian keduanya berkata, keduanya malaikat munkar nakir kepadanya, wa ma ilmuka, apa ilmumu? Fayaqulu, maka berkata si mayit, qara'tu kitaballah, aku membaca, aku pernah membaca kitabullah. Wa ma ilmuka, apa ilmu? Bukan kopingho, bukan. Wa ma ilmuka, fayaqulu qara'tu kitaballah, aku telah membaca kitabullah. Wa amantu bihi, dan aku telah beriman kepadanya, pada kitabullah. Wa saddaqtuhu, dan aku membenarkannya. Jadi ditanya lagi tuh, wa ma ilmuka, apa ilmumu? Kata fayaqulu, maka berkata si mayit, qara, ilmu saya, aku pernah membaca kitabullah Al-Qur'an. Wa amantu bihi, dan aku beriman kepadanya kun. Wa saddaqtu, dan aku telah membenarkannya kun. Fayunadi munadin, maka menyerulah yang menyeru dari langit, sadaqa abdi, benar hambaku itu katanya. Ada suara fayunadi munadin, maka memanggil-manggil yang memanggil, katanya dari langit itu, sadaqa abdi, benar hambaku. Fabrusulahu firasan, maka gelarkanlah untukmu firasan, kasur. Fabrusu, maka gelarkanlah, hamparkanlah untuknya firasan, hamparan kasur, minal jannati, dari sorga. Wa albisuhu, dan pakaikanlah ia libasan, pakaian, minal jannati, pakaian sorga. Kata Allah, gelarkan untuk dia kasur, kasur-kasur sorga, dan pakaian dia pakaian sorga. Kain kapannya diganti dengan kain sorga. Tidak lagi beban di tanah, tapi digelarkan oleh malaikat karena perintah. Fabrusulahu, maka gelarkanlah untuknya firasan. Firasan itu kasur ya, minal jannati, daripada sorga.
Wa albisuhu, dan pakaikanlah oleh kalian akan orang itu libasan pakaian minal jannati, daripada surga. Waftahu lahu, dan bukakanlah untuknya baban pintu ilal jannati, ke surga. Ya'tihi min rihiha wa tayyib, mendatangi dari baunya surga dan harumnya surga. Itu ketika dibuka pintunya, waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah oleh kalian untuknya baban, satu pintu ilal jannati, ke surga. Banyak pintu surga. Kalau bapak-bapak rajin duha, nanti pintunya babut duha. Kalau rajin sedekah, babus sedekah, pintu sedekah. Kalau sering puasa, babur royan namanya. Masing-masing. Kalau senang sholat duha, nanti babut duha. Kalau senang sholat, babus sholat. Kalau senang sedekah, babus sedekah. Kalau puasa, rajin puasa tuh Senin Kemis 3 hari tiap bulan tuh babur royan. Kalau sering ngasih girangin anak kecil, babul farah, bab kegembiraan. Liman ya Rasul, liman farroh hasibyan, bagi orang yang suka menggirangkan anak kecil. Ini kalau pulang ke gang banyak anak kecil nggak? Sebelum ke rumah ada banyak anak kecil. Nah, habis gajian kan dapat duit tuh, mampir di warung beli telur cecek, mesti sering telur cecek merah, hijau, kuning, biru, beli tuh satu plastik dah. Banyak bocah aur aja, pur. Cokok nggak? Cokok, wah tuh aki-aki baik tuh. Ini panggil aki-aki baik tuh. Doain anak kecil baik. Nanti ini masuk surganya babul faroh, karena suka ngirangin anak kecil. Ya kalau syukur-syukur es krim lah, 2.000 es krim bagiannya, 10.000 udah dapat 5, 20.000 dapat berapa? Ya kasih bagian, girang tuh anak kecil, tuh girangin orang, itu khalus surur, kata Nabi, memasukkan kesenangan pada hati orang tuh jannah surga, Pak. Itu khalus surur ya. Nanti kan pada yaumil mahsyar tidak ada orang yang lebih telanjang daripada telanjang pada hari yaumil mahsyar. Tidak ada rasa dahaga yang lebih dahaga daripada dahaganya yaumil mahsyar. Tidak ada rasa lapar yang lebih lapar ketika yaumil mahsyar. Maka kalau orang-orang yang di dunia senang ngasih minum orang, kayaknya kalau ada tamu, Pak, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk, jangan diajak ngobrol dulu, tanya mau minum apa, makan apa, jangan diajak ngobrol 2 jam, akhir tempat saya pamit ya, lah kan belum minum dari tadi, Bapak kemana aja? Adab ya, ada tamu tanya mau jus apa, mau jus 1, ada 30 jus ini nih, 6.666 ayat, 100. Tanya mau ngopi, ngeteh, tanya. Jangan tamu ngobrol, sama kita ngobrol 2 jam ngobrol ngalor ngidur tuh. Akhirnya itu tamu, saya pamit ya. Mau kemana, kan belum minum lah, ente dari tadi kemana aja? Tuh kasih minum orang. Rajin-rajin raktir, aneh yang bayarin gitu. Jangan minta dibayarin mulu. Kalau gini modelnya nih, kalau makan angkat kaki kan ini. Kalau makan angkat kaki nih, sampai ocor-ocoran keringat giran bayar. Kalau bayar angkat tangan dan. Kalau makan angkat kaki gini. Wah. Serius banget. Bayar. Bayar angkat tangan dan. Nonyong pojok no orangnya no. Kalau ada jak jalan-jalan tuh giliran pom bensin dia tidur, pura-pura tidur. Iya, banyak yang jalan-jalan kalau giliran pom bensin pura-pura tidur. Dia nggak mau ngeluarin duit, dia tidur. Tapi giliran restoran turun makan juga, Pak. Makan kira udah rapi makan, dia pura-pura, Anda mau kencing lu ya? Nggak mau kencing tuh, enggak. Dia ngintip, udah bayar belum? Udah bayar, udah keluar dah. Udah bayar kan, udah bayar. Gue parah lu butai. Iya, dia kencing, nggak kencing, dia cuma ngintip aja. Udah dibayar belum? Udah bayar, aman, dia keluar aja. Pura-pura, udah bayar belum? Ya, udah bego. Saya bukan curhat, malah gue sering bayarin orang, udah bahasa. Aneh yang bayaran. Bayar banyak tuh. Nanti di akhirat tidak ada kondisi lebih lapar daripada lapar yaumil mahsyar. Ya. Gambaran sulit digambarkan bagaimana laparnya nanti yaumil mahsyar. Dahaganya kan matahari sama 1 jengkal di atas kepala kita. Gimana enggak? Sekarang udah 32 derajat tuh, masalah panas banget sekarang, aus saja bawaannya. Nanti tidak ada yang lebih dahaga kecuali dahaga yaumil mahsyar. Tidak ada yang lebih telanjang. Nanti dia yaumil mahsyar telanjang, Pak, semuanya pelaki, perempuan. Ustaz enggak, ya enggak kepikiran gitu-gituan, boro-boro mikirin gituan. Ini laki bego, udah diapan Allah masih ngelirik aja. Udah enggak kepikiran. Enggak malu, enggak ada malu, dan kepikiran, udah saking takutnya huru hara yaumil
kiamah, Masya Allah bakal ditanya sama Allah. Maka orang yang ngasih minum di dunia nanti yaumil mahsyar tidak haus. Kalau ngasih makan di dunia nanti di yaumil mahsyar tidak lapar dan tidak telanjang, dibajukan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi auratnya tidak kelihatan. Meskipun masing-masing tidak ngintip lirik-lirik. Enggak, udah nggak ada kepikiran, boro-boro mikirin gituan kan gitu ya. Kalau masih mikiran gitu karyawan BPJS yang bego gitu. Wa albisuhu, dan pakaikan olehkan orang itu libasan pakaian minal jannati, daripada pakaian surga. Waftahu lahu, dan bukakanlah untuknya baban satu pintu ilal jannah, ke surga. Ya'tihi, mendatanginya, min riha, dari harumnya, wa tayyiba, dan baunya, wa yuftahu lahu fi qabrihi, dan dibukakan untuknya fi qabri, dalam kuburnya, madda, sepanjang pandangannya. Jadi sebenarnya belum hakikat sorga sebenarnya, karena masih dikubur. Sorga nanti sudah berjembat tuh, berjembat fariqun fil jannah wa fariq. Jadi yang namanya sorga akhirat nanti setelah berjembat tuh sirat. Maka perhitungkan berjembatnya kita, sebab orang selamat di jembatan nanti fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir, ya, Isyah radhiyah surga, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Pertimbangkan, kata ulama, biar selamat di jembatan. Di jembatan ini ukuran barometer terakhir, karena sudah berjembat surga dan neraka. Maka siapa yang berat amal kebajikan, fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang ringan amalnya ya hawiyah, yang banyak. Nah, berjembat ini mesti diperhitungkan nih, berjembat bukan surga neraka. Sebab ketentuan surga neraka tergantung selamat atau tidaknya di jembatan. Itu jembatan. Maka pertimbangkan amal kita biar banyak. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allahu akbar. Wa yuftahu lahu, dan dibukakanlah untuknya fi qabri, dalam kuburnya, madda basari, sepanjang matanya. Sepanjang matanya, John. Jadi sebelum belum surga, baru nikmat surga. Nikmat surga baru seriwing-seriwing surga, dikasih seriwing-seriwing, udah enak tuh. Nah, kalau azab kubur belum azab sebenarnya, baru seriwing-seriwingnya siksa neraka. Itu udah sangat menyiksa. Contoh, kalau orang Betawi nyebut tabunan, tahu tabunan? Tahu tabunan ya? Tahu tabunan, bahasa apa tabunan? Tabunan bahasa apa? Tahu Arab dari mana? Iya, tabunan, nabun, nabun tuh bakar-bakaran, nabun, bakar-bakaran. Kalau bahasa ini maktabun, meja, maktabun. Ini kitabun, pintu, babun, bakar-bakaran, nabun. Jadi nabun bahasa apa? Betawi, bego, Arab dan orang nabun tuh, dia nongkrong di pinggir tabunan, kena angin suap tuh ke mukanya, enak gak? Tuh neraka kayak gitu, belum apalagi diceburin ke dalam tabunannya tuh. Baru di pinggir tabunan kita nongkrong, ada angin pus, masalah. Saya kalau di Mekah tuh sambil jalan ke bawah ini, bawah aungan toko. Terus sebab kalau jalan sini ada mobil lewat, muka itu masuk panas ya, luar biasa. Makanya mau ke Masjidil Haram tutup muka. Karena panasnya itu baru panas dunia tuh, baru panas. Jadi kalau sendal kita bukan hilang sebetulnya, diangkutin sama petugas karena ngeres dia. Pulang ke hotel nih, jalan kaki ngelewatin masjid, ngelewatin jalan panasnya. Kita mikir, ya Allah, ini baru panas dunia, gimana panas di akhirat. Hikmahnya gitu aja. Dibukakan pintunya. Fayubtahu lahu, maka dibukakan pintunya, baban, satu pintu, ilal jannah, ke sorga. Wa ya'tihi, dan mendatanginya, min rihiha, dari baunya, wa tayyibiha, dan keharumannya. Wa yuftahu lahu, dan dibukakan untuknya, fi qabri, dalam kubur, madda basari, sepanjang pandangannya. Wa ya'tihi rajulun, dan mendatangi seseorang, hasanul wajhi, yang cakep mukanya, tayyibar rih, yang wangi, cakep muka dan wangi baunya. Fayaqulu lahu, maka berkata orang itu, malaikat nih kepadanya, absyir,
Bergembiralah engkau billadzi yusirruka, dengan yang ada menyenangkanmu hada hal ini, yaumuka hari ini, alladzi kunta tu'adu, yang engkau dulu dijanjikan dengan janji itu. Fayaqulu, maka berkata si mayit ini kepadanya, man anta, siapa engkau nih? Fayaqulu, aku adalah ana amaluka, aku adalah amalmu as-salih, amalmu yang saleh. Jadi Allah serupakan amalnya dengan bentuk makhluk. Cakep mukanya, harum baunya. Man anta, ana amaluka, saya amal saleh. Jadi kita dikubur ditempani sama amal saleh kita. Istri ninggalin, anak ninggalin, amal yang nempatin. Karena yatba'ul mayyita salasun, akan mengikuti mayit 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Kalau kita mati nanti ngikutin 3 tuh. Ahluhu, keluarga kita, harta kita, dan amal kita. Nanti yarji'usnani, pulang 2 nih, pulang keluarga, pulang harta, pulang, wayabqa wahid, dan netap 1 amal yang bakal nemenin kita amal. Tergantung amalnya. Kalau amal soleh nanti diserupakan oleh makhluk yang cakep wajahnya, harum baunya, nemenin dia sampai nanti hari kiamat. Ini kalau amalnya nggak baik diserupakan makhluk yang jahat, jelek, itu baunya udah jelek, bau lagi. Kalau amal soleh udah bagus, nanti wangi tuh sepanjang dalam alam barzah sampai nanti hari kiamat. Nah sekarang tinggal pilih mau ketemu temen yang mana nih. Ya, kalau nanti di dunia berempat main gaplek, nanti di akhirat ketemu lagi tuh. Lu lagi nih ya. Dulu kita di dunia kumpul main gaplek, dia lagi kawan mancing gua ketemu lagi. Kalau gini nanti ketemu lagi nih. Oh, kawan ngaji, alhamdulillah. Kawan zikir, kawan salawatan ke subhanallah. Almar'u ma'aman ahab, katanya seseorang itu tergantung dengan siapa yang dia cintai. Jadi pilih kawan di dunia akan menjadi kawan di akhirat. Kalau kita senang dengan orang soleh, nanti akan ketemu dengan orang soleh. Kalau di dunia sama yang brengsek di akhir ketemu lagi, lu lagi ketemu lagi, sialan lu. Nah, insya Allah kita jadi kawan di alam kubur dan kawan di akhir. Amin ya rabbal. Yang kagak amin kayaknya nggak cocok sama gue nih. Nanti saya ketemu antum ketemu saya, subhanallah, dulu di BPJS hari Senin ya, habis zuhur ngaji ketemu lagi. Aduh, kawan empang gue nih. Kawan joget gue nih, kawan gaplek gue nih, ketemu udah kacau dah. Nauzubillah min, tersiksa di dalam kuburnya karena dia ditemani makhluk yang jelek dan bau. Nikmat kuburnya ditemani oleh makhluk yang cakep dan kemudian harum bau. Kubur sempit, kita ngontrak nih, ngontrak sempit nggak? Kawan kontrak lu jelek, bau lagi enak. Kita ngontrak nih, kontrakan itu sempit, ngontrak kawan kontrak kita orang jelek, bau lagi enak gak kita ngontrak? Gue pindah aja. Kawan kontrak gue jelek, bau lah. Nah sekarang kawan kontrak cakep, harum, enak kan? Enak, suasana kamar juga enak. Nah, sama juga analoginya di kubur begitu juga. Pilih kawan yang soleh nanti akan menjadikan kuburnya jadi raudhah min riyadil jannah. Kalau kawan yang belum nanti hufrah min hufarin. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.